Selamat pagi, saudara-saudara. Pagi ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita simak arahan firman Tuhan. Kenapa kita harus berdoa ya? Saudaraku, bahasan hari ini temanya atau judulnya bertekun dalam doa. Artinya ada sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan sebaiknya tidak pernah berhenti. Apa kata firman Tuhan bagi pendoa yang pagi hari ini sama-sama berdoa? Ada satu pertanyaan yang mungkin untuk menjawab kenapa kita berdoa ya. Kapan saudara dan saya pernah merasa tidak ingin lagi berdoa? Pernah tidak? Kalau tidak pernah ya bagus ya. Kalau pernah, mungkin pernah, ada yang pernah ya. Biasanya kalau acara berdoanya hanya sebagai rutinitas itu biasanya berbeda dengan orang yang yang bergairah dalam berdoa, atau berdoanya terasa kosong, ya cuman gitu-gitu aja gitu ya. Atau acaranya monoton dan tidak ada yang semangat atau bergairah. Ini yang membuat orang biasanya enggan untuk berdoa. Kalau dia penting, pasti itu udah pasti ya, pasti dia datang pada acara doa itu ya. Juga bila ada tekanan terhadap daging, misalnya capek semalam, kurang tidur, atau banyak hal lah, maka berdoa menjadi sesuatu yang berat gitu ya. Itu biasanya ya. Ini kalau yang saya teliti, bagi orang yang enggan berdoa bersama gitu. Padahal firman Tuhannya harus berdoa ya. Kemarin saya bawa firman di doa, judulnya Suka Berdoa. Boleh disimak lagi videonya, dinasihati firman Tuhannya, tetaplah berdoa. Berarti ya berdoalah gitu ya. Jangan sampai tidak berdoa ya. Nah, ini ayat pegangan hari ini, Lukas 18 ayat 1. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada kita pagi hari ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini Tuhan Yesus yang memberkatakan kepada kita pagi hari ini supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Makanya kita harusnya tidak pernah melewatkan acara berdoa bersama ya, ataupun berdoa pribadi. Kalau kita lihat ini latar belakangnya kenapa Tuhan Yesus berkata demikian, firman-Nya ayat 2-5 katanya gini. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Lihat ya. Janda ini datang ke hakim, nggak berhenti berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Jadi poinnya di sini, dia tidak jemu-jemu nih. Ibu janda ini datang kepada hakim dunia ini ya. Lah, kita nih datang kepada hakim, segala hakim. Tuhan Yesus adalah Allah yang pengasih dan penyayang itu. Jadi permasalahannya ini saudara, janda itu tahu bahwa hakim itu tidak adil. Tapi janda itu selalu datang dan tidak jemu-jemu untuk meminta
hakim membela dia. Tuhan Yesus tuh sebenarnya senang bila ia direpotkan oleh pendoa yang tidak jemu-jemu atau tidak bosan berdoa atau meminta kepada dia. Apa kok bisa berkatakan demikian? Dia senang kalau direpotkan. Ya, ini lihat aja firman-Nya. Ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya kalau saudara dan saya berdoa, dia senang gitu. Maka dia kasih tahu untuk berdoa tidak jemu-jemu. Lalu saudaraku, doa itu penting ya, sehingga seharusnya tidak membuat kita bosan ya, karena kita sedang berbicara dengan Tuhan. Besok diumumkan di gereja sudah bahwa hari Rabu besok ada doa bersama seluruh GKKD jam hari Rabu jam 7 atau jam 6 gitu ya. Jadi kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Bagaimana kita merespon? Kalau itu penting sekali, saya yakin banyak orang datang berdoa bersama. Ada yang di rumah, ada yang di Ubaan besok ya, bersemangat datang berdoa karena mengikuti perintah Tuhan supaya berdoa tidak jemu-jemu ya. Saudaraku, kalau kita berdoa akan menghasilkan satu perubahan. Perubahan buat siapa? Buat kita yang berdoa dan orang yang sedang kita doakan ya. Sudah pasti itu hasil dari doa. Di Mazmur dikatakan bahwa seperti ini firman Tuhannya ya. Sebentar. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Firman Tuhannya berkata demikian ya. Jadi saudaraku, Daud mengajarkan di sini orang yang nggak pernah melewatkan arti doa. Dia katakan sama Tuhan, bercakap-cakap, berkomunikasi dengan baik. Dia bilang nih, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Gitu. Seperti ibu janda itu, dia akan seperti merengek-rengek ya, datang kepada hakim tadi. Mungkin dia bilang, kasihanilah saya Pak Hakim. Nah ini kita ketemu sama Tuhan yang sayang pada jemaatnya. Dia mau mati di kayu salib untuk kita. Kita bisa berkata, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berdoa adalah sesuatu yang baik saudaraku. Tuhan bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini bergiat bangun pagi-pagi. 4:30 sudah standby dengar firman Tuhan. Penguatan atas doa pagi hari ini. Yohanes 14 ayat 14 berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Dia akan melakukan apa yang kita doakan pada pagi hari ini. Oleh karenanya, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan bersabda pagi hari ini, jangan jemu-jemu kita berdoa. Mari kita berdoa.